Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hidayati, NPM 2101010009 dari kelas PAIE. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri dan Anggraini Husnul Khotimah, NPM 2101010011. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai salam dan istisna untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Bapak Nikmal Faiz AS MPDI. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian salam dan istisna. Pengertian salam. Secara bahasa, salam adalah al-ito dan al-tasrif, keduanya itu bermakna pemberian. Secara lebih rinci, salam itu didefinisikan dengan bentuk jual beli, dengan pembayarannya itu di muka dan penyerahan barangnya itu di kemudian hari atau advance payment atau forward buying atau future sale dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Setelah itu ada juga salam paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi BI salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah Regi Banking dan Investment Corporation itu telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pelaksanaan akad salam yang pertama. Dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa pengertian salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran terlebih dahulu secara penuh. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian istisna. Al-istisna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen atau pengrajin atau penerima pesanan atau sani dengan pemesan atau mustasni untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu atau masnu, di mana bahan baku dan biaya produksi itu menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayarannya itu bisa dilakukan di muka, di tengah, ataupun di akhir. Setelah itu ada juga istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli atau mustasni dengan penjual atau pembuat ataupun sani. Kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada mustasni, penjual itu memerlukan pihak lain sebagai sani. Dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa istisna itu adalah sebagai jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai kesepakatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum salam dan istisna. Dasar hukum salam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Al-Quran yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan utang secara umum itu meliputi piutang dalam jual beli salam dan utang piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas itu menafsirkan tentang utang piutang itu dalam jual beli salam. Setelah itu Al-Hadis, Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa 1 tahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq alaihi menurut riwayat Bukhari. Barang siapa meminjamkan sesuatu. Setelah itu Ijma, mengutip dari perkataan Ibnu Munsir itu yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu ataupun ulama telah sepakat bahwa jual beli salam itu diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam itu diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia. Setelah itu, dasar hukum istisna. Dasar hukum istisna itu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Dan Al-Quran itu dalam masalah muamalah, Al-Quran itu memberikan gambaran secara global ya, ataupun secara umum, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan istisna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282.
Setelah itu as-sunnah, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalal berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Sabit Al-Basar berkata, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud dari Saleh bin Suhaib dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat barakah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah itu ada ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istinah itu termasuk akad yang dilarang karena secara kiasi atau prosedur analogi itu bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum atau jual beli yang masih belum ada. Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam istisna pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat salam dan istisna. Rukun dan syarat salam ada mukidain, modal ataupun uang, muslain fi, dan sihot. Mukidain, muslim ataupun pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Muslim ilahi ataupun penjual adalah pihak yang memasuk barang pesanan. Syaka bertindak hukum ataupun balik dan berakal sehat. Muhtar tidak di bawah tekanan atau paksaan. Setelah itu modal ataupun uang. Ada pula yang menyebutkan harga ataupun saman jelas dan terukur, disetujui kedua pihak, diserahkan tunai ataupun cash ketika akad berlangsung. Setelah itu muslan fi adalah barang yang dijual belikan atau objek transaksi, dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, tempat penyerahannya dinyatakan secara jelas. Setelah itu sihot adalah ijab dan qabul, harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. Setelah itu rukun jual beli istisna. Pelaku akad, objek akad dan sihot. Pelaku akad yaitu mustasni atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan sani penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Setelah itu ada objek akad yaitu barang atau masnu dengan spesifikasinya dan harganya. Setelah itu sihot yaitu ijab dan qabul. Adapun penjelasan yang lebih jelas mengenai rukun transaksi istisna itu meliputi transaktor yaitu pembeli ataupun mustasni, dan penjual ataupun sani yaitu objek. Yang kedua yaitu objek akad meliputi barang dan harga barang istisna. Setelah itu ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Setelah itu syarat jual beli istisna itu mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Setelah itu jual beli istisna itu dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Setelah itu dalam jual beli istisna itu identifikasi dan deskripsi barang yang dijual itu harus sesuai permintaan pemesan. Setelah itu pembayaran dalam jual beli istisna itu dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Setelah itu setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akadnya itu tadi yang sudah disepakati. Setelah itu jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan itu dapat menggunakan hak pilihan ataupun hiyar untuk melanjutkan ataupun membatalkan pesanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akad salam dan istisna. Perbedaannya yaitu yang pertama, objek as-salam itu selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek istisna itu bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu. Setelah itu harga dalam akad as-salam itu harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam istisna itu tidak harus dibayar penuh di muka gitu ya, melainkan dapat juga dicicil ataupun dibayar di belakang. Setelah itu akad as-salam itu tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istisna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan itu mulai memproduksi. Selanjutnya, waktu penyerahan tertentu itu merupakan bagian penting dari akad as-salam. Namun, dalam akad istisna itu tidak merupakan keharusan. Materi selanjutnya yaitu praktek salam dan istisna dalam berbank syariah, yaitu pembiayaan salam dan pembiayaan istisna. Pembiayaan salam dalam praktik perbankan ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai ataupun secara cicilan. Dan harga jual yang ditetapkan oleh bank itu adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya itu secara tunai, biasanya disebut dengan pembiayaan talangan atau bridging financing, sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.
Setelah itu pembiayaan istisna. Produk istisna itu menyerupai produk salam, tapi dalam istisna itu pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali ataupun dalam beberapa termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah itu umumnya itu diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat tarik kesimpulan. Yang pertama, salam yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, pembayaran modalnya itu lebih awal. Rukun syarat jual beli salam yaitu mukidain yang meliputi pembeli dan penjual, objek transaksi, sihot, ijab kabul, dan alat tukar. Setelah itu, al-istisna adalah akad jual beli pesanan di mana bahan baku dan biaya produksi itu menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayarannya itu bisa dilakukan di muka, di tengah, ataupun di akhir. Rukun syarat istisna itu mengikuti bai as-salam. Hanya saja bai al-istisna itu pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Perbedaan salam dan istisna itu adalah cara penyelesaian pembayarannya. Pembayaran salam itu dilakukan di awal saat kontrak secara tunai, dan cara pembayaran al-istisna itu tidak secara kontan, bisa dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai salam dan istisna. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.